Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan dilancarkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Saya akan bercerita tentang sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Provinsi Chiang Rai, Thailand. Kejadian ini berawal pada suatu sore, tepatnya pada tanggal 23 Juni 2018, saat sekelompok anak laki-laki dengan pelatih sepak bola mereka yang hendak merayakan ulang tahun temannya di gua bawah tanah. Saat mereka masuk ke dalam gua, kondisi alam baik-baik saja. Gak ada tanda-tanda mau hujan, karena memang saat itu belum waktunya musim hujan. Namun, saat mereka sudah sampai di dalam gua, tiba-tiba hujan turun. Akses masuk yang sebelumnya bisa dilalui tertutup oleh air hujan. Saat hari sudah malam dan pesta ulang tahun sudah siap, anak-anak belum juga sampai rumah. Salah seorang dari orang tua anak-anak tersebut mendapat info bahwa anak-anak mereka bersama pelatihnya pergi ke gua bawah tanah. Mengetahui hal itu, orang tua anak-anak tersebut langsung menjemput anak mereka ke gua. มาแล้วนะครับลองเข้าไปพอละมันไปต่อบ่ได้ตอนนี้น้ำมันท่วมหมด เข้าไปบ่ได้แล้วหมู่เราอ่อนจะวิ่งมาได้จะได้เจ้า Berita tersebut akhirnya sampai ke gubernur wilayah setempat. Pasukan khusus angkatan laut pun dikerahkan untuk melakukan misi pencarian. Orang yang mengetahui kondisi di dalam gua pun didatangkan untuk memetakan keadaan gua bawah tanah tersebut. Singkat cerita, setelah proses pencarian, anak-anak tidak dapat ditemukan. Tingginya debit air serta rendahnya jarak pandang di dalam gua membuat pasukan khusus angkatan laut tidak dapat masuk sampai jauh. ยังหาที่เก่งไม่เจอแล้วครับผู้การอยู่ๆน้ำก็ทะลักเข้ามาใจเย็น Pada hari kelima misi pencarian, berita tentang anak-anak tersebut sampai ke Inggris. Badan Penyelamat Gua Inggris diminta bantuannya untuk membantu dalam misi penyelamatan. Sesampainya di Thailand, kedua penyelam tersebut langsung memulai pekerjaannya. Namun, karena arus air yang kuat ditambah debit air yang meningkat membuat kedua penyelam tersebut tidak dapat melanjutkan penyelaman dan harus kembali ke mulut gua. Di tengah perjalanan kembali, kedua penyelam tersebut bertemu dengan tukang pompa yang terjebak dan tidak bisa keluar. Kedua penyelam itu pun membawa petugas pompa bersama mereka. Di tengah perjalanan kembali ke mulut gua, tukang pompa tersebut panik dan hampir membuat mereka berada dalam bahaya. Keesokan harinya, rapat tim penyelamatan diadakan. Segala hal dilakukan untuk mempermudah proses penyelamatan. Mengalihkan aliran air dari atas gunung, serta mengalihkan air dari gua ke sawah-sawah warga. Tim penyelamat, orang tua, anak-anak, serta para tokoh agama melakukan doa bersama. Pada hari ke-10 misi penyelamatan, akhirnya kedua penyelam dari Inggris tersebut berhasil mencapai lokasi 12 anak-anak beserta pelatihnya. How many of you? 13. 13. They're all alive. We are hungry. What day you come and help us? Oh, Berita tersebut disambut gembira oleh semua orang. Malam harinya, para penyelam bersama gubernur melakukan rapat dadakan. Mr. Rick dan Mr. John menceritakan pengalaman mereka saat masuk ke dalam gua. We brought a man out on our first dive, but he completely panicked, almost drowned. And that was a very short swim. You try and dive those kids the whole way, all you'll be bringing out is dead bodies. Pada hari ke-11 misi penyelamatan, kedua penyelam dari Inggris membagikan pengalaman mereka kepada pasukan khusus angkatan laut tentang bagaimana cara mereka mencapai lokasi anak-anak di dalam gua. Misi selanjutnya dilakukan untuk membawa makanan untuk anak-anak dan membawa tangki oksigen. Saat itu, tim penyelam mengetahui fakta bahwa kadar oksigen di dalam gua sudah mulai menipis. ท่านผู้ว่านี่ก็12 วันเข้าไปแล้วตั้งในมืดกับมืดหนาวกับหนาวซ้ำเข้ากับไม่ได้กินหมู่เราอ่อนจะอดทนได้แหมสักกี่วันแล้วเมื่อใดหมู่เราอ่อนจะได้ออก
Melihat kejadian tersebut, kedua penyelam dari Inggris mencoba memikirkan cara lain untuk menolong anak-anak. Mereka hendak mendatangkan Dr. Harry, seorang ahli anestesi yang jago menyelam dan misi penyelamatan. Pada hari selanjutnya, tim penyelamat membawakan kembali stok makanan untuk anak-anak dan surat dari para orang tua. Pada saat yang sama, Dr. Harry pun sampai di lokasi. Dr. Harry langsung diajak ke pintu masuk gua dan diperlihatkan lokasi anak-anak yang akan diselamatkan. Mr. Rick dan Mr. John mengutarakan rencana mereka bahwa Dr. Harry memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh para penyelam yang lain. Namun, Dr. Harry tidak setuju dengan rencana tersebut. No. No. It's their only chance. Rick, it's insane. It's unethical. It's illegal. Right? And anyway, it wouldn't work. Well, you don't know that. It's never been done before. No, you'll kill him. Pada hari selanjutnya, tim penyelam berusaha membawa baju selam untuk anak-anak. Hari itu, seorang penyelam bernama Saman berniat membawakan baju selam untuk anak-anak. Namun naas, saat perjalanan menuju lokasi anak-anak, tabung oksigen Saman tersangkut di stalaktit. Saat Saman hendak memperbaikinya, justru klep tabung oksigen terbuka yang mengakibatkan gas oksigen keluar sampai habis. Tanpa adanya oksigen, kondisi tersebut menyebabkan Saman meninggal dunia. Kematian anggota pasukan Angkatan Laut Saman Kuman mengingatkan semua orang tentang betapa berbahayanya kondisi di dalam gua. Saman Kuman adalah pasukan Angkatan Laut terlatih. Sejak saat itu, penyelaman dihentikan sampai ada pemberitahuan berikutnya. There will be no more Navy divers going beyond chamber 3. Di waktu yang sama, Dr. Harry mendapat info jika ayahnya masuk rumah sakit karena masalah jantung. Kepada Mr. Rick, Dr. Harry mengatakan jika dukungannya benar, mungkin 1 atau 2 anak bisa dikeluarkan dari dalam gua dengan metode pembiusan. Namun dengan resiko yang sangat besar karena proses penyelaman membutuhkan waktu sekitar 5 jam. If they die, what will bring them out? At least we'll try. Rapat kembali digelar. Dr. Harry menjelaskan prosedur pembiusan kepada gubernur. Prosedur yang belum pernah dilakukan dan dicoba sebelumnya. Gubernur menyetujui dengan catatan tidak ada yang boleh tahu tentang prosedur tersebut, termasuk para orang tua anak-anak. Pada hari selanjutnya, orang-orang yang tidak terlibat dalam operasi penyelamatan diminta untuk meninggalkan area. Dr. Harry pun segera melatih tim penyelam tentang cara menggunakan jarum suntik dalam pembiusan. Dengan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya, tim penyelam kali ini kembali melakukan misi penyelamatan. Tak lupa doa pun kembali dipanjatkan warga dan para orang tua dari anak-anak agar tim penyelamat diberikan kemudahan dalam bekerja. Dalam melaksanakan misi penyelamatan kali ini, tim dibagi menjadi beberapa bagian. Ada penyelam yang bertugas di ruang 5, sekitar 1.250 meter dari mulut gua, atau setengah perjalanan. Mereka yang bertugas di sini adalah Joshua, Rick, dan Connor yang bertugas mengabarkan berita kepada tim di lokasi anak-anak sebelum mempersiapkan anak yang lain. Kemudian ada tim yang bertugas membawa anak-anak seperti paket dan ada pula tim yang bertugas menyiapkan anak-anak dalam penyelaman. Di hari itu, tim penyelam berencana membawa 4 anak yang akan dikeluarkan dari dalam gua. The packages. We're just the delivery guys. Misi dimulai. Anak pertama bernama Chai disiapkan. Namun, masker oksigen terlalu besar dan tidak bisa menutup sempurna. Untuk saat ini Chai belum bisa keluar, karena akan dicarikan dulu masker oksigen dengan ukuran yang lebih kecil. Anak selanjutnya disiapkan, Decha namanya. Baju selam dipakai, tali dipasang dan kedua tangan Decha diikat ke arah depan. Dr. Harry pun menyuntik Decha dengan obat bius. Setelah efek obat bius bekerja, tabung oksigen diikat kuat di badan Decha dan tim pun memeriksa pernafasan Decha di dalam air. Right, check for breathing.
Looks good. Singkat cerita, Mr. Jason berhasil membawa Decha sampai ruang 5. Penyelam yang bertugas di ruang ini kemudian mengabarkan ke tim di lokasi anak-anak agar anak selanjutnya dipersiapkan. Alright. I'm off. Good luck. Anak kedua dipersiapkan. Dia adalah Arm, kapten tim sepak bola anak-anak. Kali ini penyelam bernama Mr. John yang akan membawa anak tersebut. Prosedur sama dilakukan sebelum Arm dibawa. Singkat cerita, Mr. John berhasil membawa Arm sampai ruang 5. Penyelam yang bertugas di ruang ini kemudian mengabarkan ke tim di lokasi anak-anak agar anak selanjutnya dipersiapkan. Beralih kepada Mr. Jason dan Decha, saatnya Mr. Jason untuk memberikan suntikan tambahan kepada Decha untuk menambahkan efek bius yang sudah mulai berkurang. Badan Decha disandarkan di dinding gua. Mr. Jason kemudian mengambil stok obat bius yang disimpan dalam sebuah kantong. Namun, saat kantong tersebut dibuka, 2 suntikan yang berisi obat tersebut jatuh ke dalam air. Beruntung, kedua suntikan tersebut dapat ditemukan. Mr. Jason pun langsung menyuntikkan obat bius tersebut kepada Decha yang sudah hampir tersadar. Akhirnya, Decha tertidur kembali dan perjalanan pun dapat dilanjutkan. Beralih lagi ke lokasi anak-anak. Anak selanjutnya pun dipersiapkan. Setelah semuanya dipastikan aman, anak tersebut dibawa seperti teman-teman mereka sebelumnya. Kini saatnya Mr. John memberikan tambahan obat bius kepada Arm. Prosedur diulang, pengecekan pun dilakukan. Namun saat hendak melanjutkan perjalanan, ada masalah yang harus dihadapi. He's not breathing. No, mask off. Okay, let me in. Every time I put him under the water, he stops. You alright? Yeah. Okay. Setelah dipastikan Arm dapat bernafas dengan baik di dalam air, perjalanan kembali dilanjutkan. Mr. John pun membawa Arm melanjutkan penyelamannya. Setelah melalui waktu yang panjang, sekitar 5,5 jam penyelaman, akhirnya sampailah Mr. Jason dan Decha di ruang ketiga, ruangan yang semakin dekat dengan mulut goa. Tim penyelamat yang sudah bersiap di tempat tersebut segera memasangkan oksigen kepada Decha yang masih dalam pengaruh obat bius. Dengan bantuan tali, Decha ditandu menyusuri gua selama 2 jam hingga sampai di mulut gua. 1 anak berhasil dikeluarkan. คือเรารู้นะคะว่ามันยากสำหรับผู้ปกครองนะคะแต่ว่าเมื่อภารกิจรู้ล่วงไปด้วยดีแล้วเนี่ยเราจะรีบบอกให้คุณรู้เป็นคนแรกเลยล่ะค่ะ Selanjutnya, Mr. John dan Arm juga sampai di ruang ketiga. Prosedur yang sama juga dilakukan. Arm segera dipasang oksigen dan ditandu menyusuri gua selama 2 jam hingga akhirnya berhasil dikeluarkan. Di hari itu, para tim penyelam berhasil mengeluarkan 4 anak dari gua dengan selamat. What happened? It was 4 out of 4, doctor. For what? All the boys are fine. Keesokan harinya, di hari ke-17 misi penyelamatan, misi dilanjutkan kembali. Anak-anak dipersiapkan untuk melakukan penyelaman panjang. Dokter Hari menyuntikkan obat bius kepada anak yang akan dikeluarkan. 1 persatu anak dibawa oleh penyelam. Di hari ke-17 tersebut, tim penyelam berhasil mengeluarkan 4 anak dari dalam gua dengan selamat. Malam harinya, masker untuk Chai berhasil didatangkan dari Bangkok. Namun, hujan deras kembali turun. Hujan turun terus-menerus. Dapat dipastikan bahwa air kembali meninggi di dalam gua. Keesokan harinya, pada hari ke-18 misi penyelamatan, hujan turun tiada hentinya. Air hujan pun membanjiri sawah. Volume air di dalam gua pun naik. Di hari itu, misi penyelamatan dilakukan untuk mengeluarkan semua anak yang masih tersisa di dalam gua untuk secepatnya.
Everyone leaves today. We do this as fast as we can. Saatnya Chai untuk keluar. Namun, masker yang sudah didatangkan dari Bangkok rupanya masih terlalu besar untuknya. Akhirnya, salah seorang penyelam berinisiatif untuk memperbaikinya. Saat masker Chai diperbaiki, anak selanjutnya dipersiapkan. Prem namanya. Setelah Prem tidak sadar akibat obat bius yang disuntikkan Dr. Hari, penyelam yang bernama Chris segera membawa Prem keluar dari dalam gua. Masker Chai pun berhasil diperbaiki. Dia pun sangat bersemangat untuk memakainya. Namun, saat masker tersebut dipakai, It's the best we can do. They pull it too tight, it'll collapse the seal. It's still a little loose. We don't have time, the water's rising. If it doesn't come out now, it doesn't come out. sudah tidak ada waktu lagi. Air di dalam gua pun mulai meninggi. Jika Chai tidak keluar sekarang, maka dia tidak akan pernah keluar dari dalam gua selamanya. Chai pun dibawa oleh penyelam selanjutnya. Setelah semua anak berhasil dibawa oleh para penyelam, kini tiba saatnya bagi pelatih sepak bola mereka. Pelatih sepak bola pun dipersiapkan seperti persiapan penyelaman pada anak-anak sebelumnya. Beralih kepada Chris dan Prem di tengah penyelaman, tiba-tiba tangan Chris kehilangan tali pegangannya. Beruntungnya, saat Chris meraba-raba dasar gua, Chris menemukan kabel listrik yang dapat digunakan sebagai pegangan. Akhirnya, Chris sampai di sebuah terowongan di dalam goa. Chris pun segera membaringkan tubuh Prem. Setelah proses penyelaman yang panjang, akhirnya satu persatu anak bersama penyelamnya berhasil keluar. Setelah semua anak dan pelatihnya dibawa para penyelam, kini giliran Dr. Hari bersama pasukan khusus Angkatan Laut meninggalkan lokasi di dalam goa. Okay, Jay. I got him. Akhirnya, Mr. Jason berhasil membawa Chai ke ruang 5. Masker oksigen langsung dipasang. Chai langsung ditandu untuk keluar goa. Sementara itu, Mr. Rick akhirnya sampai di tempat Chris bersama Prem di dalam sebuah terowongan. Kepada Chris, Mr. Rick mengatakan agar dia menunggu sampai Dr. Hari datang. You'll be fine. Wait for Harry, he's coming now. Let him have a look, yeah? Yeah. Your only duty is that boy. We'll get you out. Setelah berpamitan kepada Chris, Mr. Rick melanjutkan kembali penyelamannya. Singkat cerita, Mr. Rick berhasil keluar dari dalam goa bersama pelatih sepak bola yang dibawanya dengan selamat. Akhirnya, yang ditunggu pun datang. Dr. Hari sampai di lokasi Chris dan Prem berada. Kepada Dr. Hari, Chris menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Well, I reckon you've done the hardest part. Why don't I do the last bit? That way I could say that I was the rescuer too. Setelah Dr. Hari berhasil membawa Prem keluar, Chris tidak juga muncul. Karena pompa air rusak dan khawatir dengan keadaan Chris yang tak kunjung datang, Mr. Rick akhirnya berusaha untuk menjemputnya. Di saat-saat terakhir, Chris akhirnya berhasil keluar bersama pasukan khusus Angkatan Laut. Kabar tentang semua anak dan tim penyelam telah berhasil keluar disambut gembira oleh semua orang. Para sukarelawan, gubernur, orang tua anak-anak, dan warga di lokasi yang turut membantu pun bergembira. Namun, di balik kegembiraan tersebut, Dr. Hari menerima informasi bahwa ayahnya telah meninggal dunia. He just got word his dad died. Setelah mendapatkan perawatan medis, akhirnya anak-anak tersebut dapat merayakan ulang tahun salah satu temannya dengan gembira. Gua bawah tanah yang terendam akibat banjir harus tertutup selama 8 bulan. Sekitar 254 juta liter air dialihkan dari gua ke sawah-sawah warga. Petani yang merugi akibat hal tersebut ditawari kompensasi dari pemerintah. Pelatih sepak bola beserta 3 anak tanpa kewarganegaraan akhirnya diberi status oleh pemerintah Thailand.
Oke teman-teman semua, film yang saya ceritakan sudah sampai di penghujung. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, sekecil apapun kemungkinannya untuk berhasil, tetap lakukan dengan usaha terbaik. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum kita berusaha dan mencoba. Tetap berusaha dan berdoa ya teman-teman. Jangan lupa, sebagai manusia kita wajib berusaha. Untuk hasilnya, serahkan semua kepada Tuhan. Tetap semangat dan sampai jumpa di film-film berikutnya. Dah.